Bab 141, Tang Yuehua mematahkan belenggu. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, Tang Yuehua memberitahu semua orang bahwa dia hanya berada di level 9 karena roh mutannya. Semua orang tahu alasan kegembiraan Tang Yuehua. Tang Yuehua seperti Ning Fengzi, yang hanya bisa mencapai level 79 dalam hidupnya. Dan jika suatu hari, Ning Fengzi bisa mencapai level 80, dia mungkin lebih bersemangat daripada Tang Yuehua. Pada saat ini, Tang Yuehua sekali lagi berterima kasih kepada Chu Qin, Guru, terima kasih sekali lagi atas bantuan Anda. Berani menanyakan namanya yang terhormat. Chu Qin tersenyum ringan. Terima kasih, Guru Chu. Tang Yuehua menjawab, Guru Chu, saya sedikit penasaran, bagaimana Anda menerobos belenggu untuk saya? Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka juga sedikit penasaran. Mereka semua melihat ke arah Chu Qin dan Tang Yuehua, mereka tidak saling menyentuh. Satu-satunya hal yang aneh adalah resonansi kekuatan roh antara Chu Qin dan Tang Yuehua tadi. Sebenarnya, saya juga tidak tahu, kata Chu Qin terus terang. Pada saat ini, Anda sebenarnya bisa berpura-pura memaksa, tetapi Chu Qin tidak ingin menipu Tang Yuehua. Putranya rendah hati. Tang Yuehua menjawab sambil tersenyum, karena putra tidak mau berbicara, tidak nyaman bagi Yuehua untuk bertanya lebih banyak. Putra, saya tinggal di Yuexuan tidak jauh dari ratu. Anugerah hari ini diingat oleh Yuehua. Hatiku, di masa depan, di mana putra akan berguna bagi Yuehua, Yuehua wajib melakukannya. Bagus, Chu Qin tidak menolak terlalu banyak. Bagaimanapun, Tang Yuehua akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Ya, Tang Yuehua tidak berkata apa-apa lagi, menoleh ke Sui Agung, yang mulia, Yuehua telah selesai bermain, dan Yuexuan masih memiliki sesuatu untuk ditangani dengan segera, jadi mari kita pergi. Ya, King He, berikan aku Tuan Yuehuaxuan. Sui Agung berkata ke arah Sui King He. Baik, ayah. Sui King He mengangguk. Kemudian Sui King He mengantar Tang Yuehua pergi. Kaisar Sui, pertunjukan Tuan Yuehuaxuan sudah berakhir. Perjamuan perayaan ini hampir berakhir, kalau begitu kita pergi saja. Chu Qin juga berkata kepada Kaisar Sui. Baiklah, Sui yang agung mengangguk. Pada saat yang sama, Ning Fengzi dan Bon Dou juga pergi bersama Chu Qin dan mereka. Chu Qin, kapan kamu kembali ke ibu kota Kaisar Langit Dou? Ning Fengzi bertanya kepada Chu dan Qin ketika dia berjalan keluar dari istana. Aku baru saja kembali kemarin. Chu Qin tersenyum tipis, kupikir, aku akan membawa Rongrong untuk menemuimu di Sekte Kaca Berlapis Kibao dalam 2 hari ke depan. Hahaha, baiklah. Ning Fengzi tertawa, mengapa kamu harus mengatakan hal yang asli? Kamu harus datang, aku akan menyiapkan perjamuan di Sekte Kibao Liuli, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ning Fengzi, menantu Chu Qin, sangat optimis. Terima kasih, Paman Ning. Chu Qin mengangguk. Chu Qin, aku punya keraguan lagi. Ning Fengzi melanjutkan, Paman Ning ingin mengatakan, bagaimana aku bisa menyembuhkan Tang Yuehua, kan? Tanya Chu Qin, itu kamu. Ning Fengzi berkata sambil tersenyum, Tang Yuehua, karena kekurangan seni bela dirinya, dia hanya memiliki tingkat ke-9 seumur hidup. Pada awalnya, Master Sekte Haotian, untuk masalah ini, tidak ada gunanya mencari banyak dokter di benua Douro. Tanpa diduga, kamu dapat menyelesaikannya segera setelah kamu bergerak. Chu Qin, pagoda ubin 7 harta karun milikku. Paman Ning, ini sebenarnya hanya kebetulan. Chu Qin menjawab, maaf, kecuali Kiluo Tulip, aku tidak dapat menemukan cara untuk membuat menara ubin 7 harta karun milikmu menembus belenggu. Oh, lupakan saja. Ning Fengzi tertawa keras dan menepuk bahu Chu Qin, aku hanya berbicara dengan santai. Jangan khawatir, jika kamu menemukan rumput peri seperti Kiluo Tulip lagi, aku pasti akan menyimpannya untukmu. Bagus. Setelah itu, Ning Fengzi dan Chu Qin berjalan keluar dari istana dengan tenang. Setelah mereka semua pergi, Pangeran Suesing, dengan 2 kroni setengah baya di bawah komandonya, juga berjalan keluar dari aula. Yang mulia, seorang pengikut yang terpercaya berkata, Chu Qin ini sangat berbakat. Baru saja dia mengolah kekuatan rohnya. Meskipun dia tidak bisa melihat level sebenarnya karena suatu alasan, dia setidaknya tidak lebih lemah dari Kaisar Jiwa. Kaisar Jiwa berusia 20 tahun,
saya khawatir tidak akan ada batasan di masa depan. Ya, Chukin sangat dekat dengan Ning Fengzi, dan Ning Fengzi adalah guru Sue Qinghe lagi. Kroni lainnya melanjutkan, saya tahu ini. Pangeran Suesing menatap orang-orang yang pergi, terutama ketika dia melihat punggung Ziji, pinggang dan pinggul yang bengkok itu. Pupil matanya menyusut, namun, cucu perempuan Dugubo juga Chukin. Dugubo selalu berada di sisinya, dan kita mungkin tidak dapat memulai. Pangeran yakinlah, orang pertama berkata dengan suara lantang, Dugubo selalu hanya memiliki satu orang. Dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Kita selalu dapat menemukan kesempatan untuk menyerang Chukin atau wanita di sebelahnya. Aku telah menyelidiki, Chukin ini adalah tipe yang penyayang, sangat mementingkan wanitanya sendiri. Jika kita dapat menangkap ancaman seperti ini, Chukin tidak akan membiarkan kita maju. Kalau begitu Ziji akan melakukannya. Pangeran Suesing berkata dengan senyum tipis, kekuatan rohnya seharusnya berada di sisi Raja Jiwa. Kamu harus berhati-hati, ingat, kamu harus mendapatkan pekerjaan itu. Ya, ... Ketika Chukin dan yang lainnya kembali ke Akademi Qinglong, Ah Yin menyambutnya. Ah Yin, bagaimana kamu masih terbiasa hidup? Chukin bertanya dengan senyum terlebih dahulu. Yah, semuanya sudah terbiasa. Ah Yin tersenyum dan mengangguk. Itu bagus. Chukin tersenyum balik. Chukin, seharusnya tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, kan? Tanya Xiao Wu. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Chukin dengan nada tidak senang. Tidak apa-apa, jawab Xiao Wu sambil memegang lengan Ziji. Kalau tidak apa-apa, aku akan kembali ke kamar bersama saudari Ziji untuk mengolah kekuatan jiwa. Xiao Wu, kapan kau pernah seserius ini? Chukin menyipitkan matanya. Orang-orang memang serius, jawab Xiao Wu. Chukin cemberut. Ziji mengaku dengan jujur, apa yang Xiao Wu minta darimu? Mendengar kata-kata itu, Ziji melirik Xiao Wu, yang menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Ziji untuk tidak memberitahu Chukin. Namun, Ziji masih mencondongkan tubuh ke telinga Chukin dan berkata dengan lembut, dia sedang belajar cara memerasmu. Ketika Chukin mendengarnya, pangkal telinganya sedikit merah. Xiao Wu, kau, kata Chukin sambil tersenyum tipis. Jangan katakan itu. Wajah Xiao Wu memerah. Petik 2. Tidak, berapa umurmu? Jawab Chukin. Aku tidak bisa belajar dari Ziji. Kau dan Ziji ikut aku belajar piano. Belajar piano, kata Xiao Wu dan Ziji dengan heran bersamaan. Ya, bukan hanya kamu. Chukin melanjutkan, kedua naga itu, Rongrong, Zuking, masih Yan Lingling, Binger, Sueu Yuir, kalian semua harus pergi. Juga, izinkan aku memberitahu Qiwer dan Hu Zuyun. Semuanya pergi. Para wanita itu terkejut. Tidak buruk, Chukin mengangguk, bermain piano tidak hanya dapat menumbuhkan sentimen, tetapi juga menghilangkan sebagian pikiranmu yang berantakan. Di kalimat terakhir, Chukin menatap Ziji dan Xiao Wu secara khusus. Lalu, di mana kita belajar piano? Para gadis bertanya bersamaan. Kalian akan tahu saat kalian sampai di tempat itu besok. Chukin tersenyum tipis. Tuhan itu misterius. Pasti ada sesuatu. Bukankah itu terkait dengan Master Yue Xuanxuan hari ini? Para wanita itu berkata dengan curiga. Ziji, giliran siapa malam ini? Chukin buru-buru menoleh ke Ziji dan bertanya setelah ditebak oleh para gadis. Aku dan Erlong. Ziji tersenyum menawan. Setelah mendengar ini, Chukin segera memeluk Ziji dan Liu Erlong dan berjalan ke kamarnya. Setelah masuk kamar, Ziji dan Liu Erlong menutup pintu rapat-rapat, dan secara sadar mulai menanggalkan pakaian dan melepaskan pakaian. Jangan khawatir, kalian berdua. Chukin menghentikan mereka. Chukin, bukankah kau selalu lebih cemas daripada kami? Ziji Dai mengerutkan kening. Kali ini berbeda, Chukin berkata sambil tersenyum, sebelum ini, aku ingin mengajarimu sebuah rahasia. Apa itu? Ziji dan Liu Erlong berkata serempak. Long Shen Yu, jawab Chukin. Dewa Naga, bukankah ini salah satu rahasia klan naga? Ziji bertanya dengan heran, Tuan yang mengajarimu. Ya, Chukin tersenyum penuh kemenangan. Ziji, kau seharusnya tidak bisa melakukannya. Ziji menggelengkan kepalanya. Meskipun dia juga Raja Naga, tetapi Dewa Naga kerajaan, tetapi salah satu rahasia tertinggi klan naga, Kaisar tidak akan pernah melihatnya. Aku tahu kau tidak akan pernah melihatnya. Chukin menyipitkan matanya,
Sayangnya, Dewa Naga Yu hanya dapat diberikan kepada roh bela diri tipe naga atau binatang jiwa tipe naga. Kalau tidak, aku akan meneruskannya kepada kalian semua. Chu dan Qin, Dewa Naga adalah rahasia klan naga. Zizi bertanya dengan ragu, jika Anda mengajari kami, apakah Tuan akan marah? Guru, tentu saja Anda tidak akan marah. Sebelum Chu Qin berbicara, sebuah suara yang menawan terdengar. Segera setelah itu, ruang di sekitar orang-orang Chu dan Qin runtuh, dan sebuah sosok yang cantik keluar darinya. 3.000 rambut perak tersebar, mata ungu cerah, wajah cantik, sosok anggun, bersama-sama di bawah rantai surat yang unik itu, membentuk bayangan yang indah. Siapa yang bukan Gu Yuena? Naer, kata Chu Qin dengan gembira. Guru, Zizi segera berlutut dan berkata tanpa sadar. Yah, ini aku. Gu Yuena tersenyum pada Chu Qin, dan kemudian dia menatap Zizi dan berkata, Zizi, ini bukan hutan Stardoll. Anda tidak perlu berlutut di hadapanku. Terlebih lagi, Anda juga orang Chu Qin, bahkan di hutan besar Stardoll, tidak perlu bersikap begitu sopan. Ya, Zizi bangkit dan berkata ketika dia mendengar kata-kata itu. Naer, kenapa kau di sini? Kata Chu Qin dengan heran sekaligus gembira. Aku merindukanmu. Gu Yuena tersenyum manis. Bukankah maksudmu akan ada bahaya saat keluar dari hutan Stardoll? Kata Chu Qin dengan sedikit khawatir. Sesekali-sekali atau 2 kali, seharusnya tidak ada di sana. Gu Yuena menjawab, Chu Qin, aku telah banyak pulih karena perlakuan khususmu. Hari ini, aku baru saja pulih untuk dapat berteleportasi jarak jauh. Aku memikirkanmu. Setelah mendengar ini, Chu Qin segera memeluk Gu Yuena. Aku juga merindukanmu. Ya, merasakan pelukan hangat Chu Qin yang telah lama hilang, Gu Yuena Xiaoniao berkata sambil tersenyum. Chu Qin, ini, pada saat ini, Liu Erlong berkata. Oh, ya, Erlong, izinkan aku memperkenalkanmu. Chu Qin segera mengangguk, Gu Yuena, penguasa binatang buas. Semua tulang jiwamu diberikan kepadamu olehnya. Naer, namanya Erlong. Halo, Saudari Erlong. Gu Yuena segera mengulurkan tangannya. Saudari Yuena, kamu sangat cantik. Liu Erlong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Selalu berada di samping Chu Qin, yang seperti awan, estetika Liu Erlong sudah sangat tinggi. Namun, Liu Erlong merasa bahwa Gu Yuena di depannya pastilah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Mungkin hanya Bibi, Dong dan Xiao Wu yang bisa menandinginya. Terima kasih, Saudari Erlong. Gu Yuena menjawab, lalu dia mengeluarkan jinjing putih, botol obat, dan menatap Chu Qin. Chu Qin, aku akan segera pergi, dan beri aku pijatan lagi. Benar, datang langsung. Chu Qin bertanya dengan sedikit terkejut dalam kegembiraannya. Yah, aku tidak takut, apa yang kamu takutkan? Gu Yuena menjawab, dan dia menatap Zizi dan Liu Erlong, yang keduanya telah melepas mantel mereka saat ini. Kedua wanita itu mengenakan kain kasa tipis dan dapat melihat pemandangan yang sempurna di dalam. Baiklah, Chu Qin mengangguk. Setelah itu, Chu Qin mulai melakukan spa seluruh tubuh untuk Gu Yuena sesuai dengan teknik sebelumnya. Awalnya, Zizi agak terkendali, bagaimanapun juga, Gu Yuena adalah penguasa binatang buas, tubuh asli Dewa Naga. Namun, ketika dia melihat bahwa Gu Yuena begitu terbuka, dia tidak lagi menahan apapun, dan mengikuti Liu Erlong dan Chu Qin untuk memulai pijat seluruh tubuh untuk Gu Yuena. Setengah jam kemudian, setelah menerima perawatan Chu Qin, Gu Yuena mencium Chu Qin selamat tinggal dengan puas. Ketika dia pergi, Gu Yuena meninggalkan pesan dan akan datang ke Chu Qin dari waktu ke waktu. Segera setelah itu, dia mulai berdiskusi dengan Liu Erlong dan Zizi. Keesokan harinya, semua gadis mengenakan pakaian mereka dan berjalan keluar dari Akademi Qinglong. Kecuali Ayin dan Wang Qiwer yang tidak pergi, para wanita lainnya pergi. Ayin dan Tang Yuehua pasti saling kenal, jadi Chu Qin tidak membiarkannya menemaninya, tetapi Wang Qiwer dan Zizi tidak suka bermain piano, jadi Chu Qin membiarkan Qiwer dan Zizi tinggal bersama Ayin. Selain itu, Chu Qin meminta Suda untuk tetap tinggal untuk melindungi mereka berdua. Sepanjang jalan, Yan Value Heavenly Group milik Chu Qin menarik perhatian banyak orang. Segala macam rasa iri, cemburu, dan benci menatap Chu Qin. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mendekat, karena Chu Qin sengaja membiarkan Dugu Bo melepaskan sedikit tekanan kekuatan roh.
Rasa dingin yang menggigit di tubuh Dugu Bo segera membuat semua orang mundur. Pada saat ini, sekelompok orang berjalan dengan angkuh ke depan sebuah gedung 5 lantai yang elegan. Bangunan ini tidak memiliki terlalu banyak hiasan-hiasan, dan memberikan kesan elegan dan sederhana. Yue Xuan, melihat dua karakter di pintu, para wanita itu berkata serempak. Benar saja, tebakanku benar. Ning Rongrong tersenyum penuh kemenangan. Kemarin, saat aku melihat Chukin, aku bersama guru Yue Xuan, Tang Yuehua, dan ada yang tidak beres. Chukin, sepertinya kau sedang melihat guru Yue Xuan lagi. Xiao Hu juga mengikuti. Diam, Chukin mengumpulkan semua gadis dan berbisik, aku datang ke Yue Xuan, memang aku datang ke Tang Yuehua. Tapi kali ini, tidak seorang pun dari kalian diizinkan mengatakan apapun. Kenapa? Para wanita bertanya serempak. Tidak ada kenapa, Chukin menjawab, kalian semua adalah wingmanku. Ingat, kalian tidak boleh mengungkapkannya, terutama kepada Tang Yuehua. Kali ini berbeda, Chukin tidak memiliki bonus kesukaan yang sistematis, dan dia tidak bisa membuat Tang Yuehua merasa terlalu tiba-tiba. Dia sudah memikirkannya, dan dia akan jatuh cinta untuk waktu yang lama. Kali ini, dia harus meluangkan waktunya. Apa itu wingman? Para wanita bertanya serempak. Tidak, tidak ada, jawab Chukin. Chukin, kurasa kau terlalu khawatir. Huo Wu berhenti sejenak, lalu berkata, dengan pesonamu, tidak mudah menaklukkan Tuan Yue Xuan dengan pesonamu. Huo Wu, apa kau benar-benar berpikir begitu? Chukin balas tersenyum. Ya, saudari-saudari, aku juga pasti berpikir begitu. Para wanita mengangguk serempak. Sisi ada di mata kekasihnya, belum lagi. Chukin benar-benar tampan dan menawan. Mereka yakin bahwa Tang Yuehua akan segera menyerah, sama seperti mereka. Baiklah kalau begitu, Chukin tersenyum percaya diri, namun, aku ingin kau datang ke Yue Xuan. Selain mencari Tang Yuehua, yang terpenting adalah kau harus belajar piano untukku. Bagus, kata para wanita serempak. Setelah itu, Chukin memimpin para gadis dan berjalan ke Yue Xuan dengan anggun. Melihat temperamen dan kecantikan unik Chukin dan gadis-gadis lainnya, beberapa wanita berpakaian ungu langsung menyapa mereka, berani bertanya kepada semua tamu terhormat, siapa yang kau cari? Ayo goda Tuanmu Xuan, Tang Yuehua. Ning Rongrong berkata lebih dulu. Chukin dan para gadis tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ning Rongrong dengan pandangan samar. Chukin hanya berkata, tidak terlalu langsung, Ning Rongrong lebih baik, langsung ke intinya. Ning Rongrong menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru menutup mulutnya. Chukin berkata, nama saya Chukin, dan saya memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada tuan rumah Anda. Adapun mereka di sini untuk belajar seni piano. Bukankah itu sama dengan apa yang saya katakan? Ning Rongrong mengerutkan mulutnya dan tersenyum manis. Jadi begitulah, Tuan Chu, silakan ikut dengan saya. Wanita berpakaian ungu itu dengan lembut menoleh ke arah Chukin Dao. Dengan nilai nominal Chukin, tidak peduli gadis manapun itu, aku khawatir aku tidak tega untuk berpaling di bawah pimpinan wanita berpakaian ungu. Kelompok Chu dan Qin dengan cepat tiba di lantai atas Yue Xuan. Di sini seperti kamar tidur seperti aula, Anda dapat melihat bahwa ada dekorasi yang tenang dan elegan, dan puluhan bukin yang elegan ditempatkan di tengah. Selain itu, dipenuhi dengan semua jenis tanaman pot. Pada saat ini, seorang wanita cantik dan menawan dalam gaun istana biru sedang memangkas tanaman pot. Siapa itu jika bukan Tang Yuehua? Dari perspektif ini, postur Tang Yuehua bahkan lebih menarik, terutama pantatnya yang bulat. Pada saat ini, Chukin tidak bisa menahannya sedikit, pupil matanya berubah menjadi putih gelap. Tuan Xuan, ada tamu di sini. Wanita berpakaian ungu itu berbisik ke arah Tang Yuehua. Ketika Tang Yuehua mendengar kata-kata itu, dia menoleh sedikit, dan setelah melihat sosok Chukin, dia segera meletakkan guntingnya dan menyambutnya dengan gembira. Tuan Chu, kalian, mengapa kalian ada di sini? Baru saat itulah Chukin mengurangi kekuatan perspektif ulat sutra es mimpi surgawi, dan menjawab, tersenyum dan berkata, Tuan Tang Xuan, sama-sama. Sama-sama, sama-sama. Tang Yuehua segera menjawab sambil tersenyum, Tuan Chu sangat baik padaku, Yuehua, selalu sambut Tuan Chu. Tuan Tang Xuan, aku di sini hari ini hanya untuk satu hal. Chukin melanjutkan, Tuan Chu, tetapi tidak apa-apa untuk mengatakannya.
Tang Yuehua menjawab, semua wanita ini adalah wanitaku. Cukin menunjuk ke wanita di belakangnya tanpa menyembunyikan, dan memperkenalkannya kepada Tang Yuehua. Setelah mendengar ini, Tang Yuehua segera tersenyum pada gadis-gadis itu. Mereka mendengar suara piano Tuan Tang Xuan kemarin, dan mereka semua ingin belajar. Cukin menjawab, aku tidak tahu, Tuan Tang Xuan tidak akan menerimanya. Karena Tuan Muda Chu mempercayakannya, beraninya kamu tidak menerimanya. Tang Yuehua menjawab, lagi pula, wanita-wanita Tuan Muda Chu semuanya langsing dan cantik, dan mereka pasti cerdik, jadi mereka tidak perlu mengikuti guru Yue Xuan. Jika Tuan Muda Chu tidak menyukainya, Yuehua dapat mengajari mereka secara pribadi. Petik 2. Itu wajar saja. Cukin mengangguk. Terima kasih, Tuan Xuan. Xiao Hu dan wanita-wanita lainnya menjawab bersamaan. Tuan Chu, apakah Anda ingin belajar? Tang Yuehua menoleh ke Cukin Dao. Apakah, menurut Anda saya cocok? Tanya Cukin. Tentu saja cocok. Tang Yuehua mengiyakan, seorang pria yang belajar piano dapat meningkatkan sikapnya. Terlebih lagi, piano tidak hanya menenangkan hati orang, tetapi juga menumbuhkan sentimen. Kalau begitu saya juga belajar. Cukin menjawab sambil tersenyum. Yier, perintah untuk turun, tidak seorang pun boleh datang dan mengganggu tanpa perintahku. Kata Tang Yuehua ke arah wanita berpakaian ungu itu. Pada saat yang sama, Akademi Qinglong. Sekelompok sosok hitam, mungkin puluhan orang, muncul di pinggiran Akademi Qinglong. Lao Niu, apakah kamu yakin? Dugu Bo tidak ada di sana. Sebuah suara tua yang tajam terdengar. Jangan khawatir, Lao Ma. Dugu Bo sudah pergi ke Yuexuan bersama Cukin dan yang lainnya, dan sekarang hanya ada dua wanita dengan seorang gadis. Suara serak lainnya berkata, kita akan bertarung cepat, dan menurut instruksi yang mulia, yang memiliki pantat terbesar akan disimpan, dan dua lainnya hanya akan dicakar. Niu tua menjawab, ya. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang segera bergegas ke Akademi Qinglong seperti embusan angin. Jelas, orang-orang ini tidak lemah dalam kekuatan roh, tetapi adalah pembunuh yang terlatih dengan baik. Pada saat ini, di halaman Akademi Qinglong, Ziji dan Wang Qiuer sedang berbaring di kursi berjemur dan berjemur. Ah Yin menggunakan kekuatan jiwanya untuk membantu merawat bunga dan tanaman. Tentu saja semua orang sudah pergi, dan masih agak sepi. Ziji tersenyum senang. Kakak Ziji, aku ingin bertanya padamu. Kata Wang Qiuer. Baiklah, Qiuer, tanyakan saja. Ziji tersenyum. Kakak Ziji, kau adalah binatang buas, bagaimana mungkin kau menyukai manusia? Tanya Wang Qiuer. Aku juga tidak tahu ini. Ziji berpikir sejenak. Mungkin Cukin berbeda dari manusia lainnya. Qiuer, tidakkah kau merasa seperti itu? Aku tidak tahu. Wang Qiuer menggelengkan kepalanya dengan bingung dan menjawab. Kalau begitu, Qiuer, aku ingin bertanya padamu, bagaimana perasaanmu terhadap Cukin? Kata Ziji dengan penuh minat. Kakak Cukin sangat baik padaku. Wang Qiuer menjawab, dia membantuku keluar dari cengkeraman Kaisar Tian, dan memberiku tulang-tulang jiwa. Dia merawatku dengan baik. Dia orang yang sangat baik. Kalau begitu, Qiuer, jika aku mengizinkanmu menikahi saudaramu Cukin, apakah kau akan menyukainya? Tanya Ziji. Wang Qiuer terkejut sejenak, matanya yang besar berkedip, dan dia mulai berpikir. Cukin memperlakukannya dengan baik, tetapi dia tidak terlalu menyukai manusia. Saat ini, dia lebih suka binatang roh. Jika suatu hari, dia bisa bertemu dengan binatang jiwa yang tampan, dia keluar dari sini. Ketika Wang Qiuer sedang bermimpi tentang musim semi, suara Ziji mengganggu fantasinya. Wang Qiuer dan Ayin langsung terkejut. Dan bayangan hitam yang menyelinap ke Akademi Naga Biru juga muncul dari kegelapan satu persatu. Tidak disangka, seorang raja jiwa kecil bisa memiliki kekuatan pengamatan yang begitu tajam. Niu Mang tersenyum tipis. Raja jiwa. Ziji tersenyum menghina, tetapi tidak membantah. Sebaliknya dia terus mencibir, siapa kau? Apa kau belum bisa melihatnya? Majiu mencibir, kami di sini untuk membunuhmu. Hanya kau? Aku khawatir itu tidak cukup untuk membuat ketiga saudari kita ini menggertakkan gigi mereka. Kata Wang Qiuer dengan matanya yang indah. Lucu, tiga gadis kecil. Niu Mang berkata dengan tajam, tiga kuning, tiga ungu dan satu hitam di bawah kakinya, 7 cincin roh menyala, dan pada saat yang sama seorang calo tua muncul di belakangnya.
Pada saat yang sama, elang kuda juga menunjukkan cincin roh yang sama dengan Niu Mang, serta rohnya sendiri, kuda roh jahat. Setelah cincin roh seni bela diri terungkap, kesombongan Niu Mang, kuda dan elang menjadi lebih sombong. Yang pertama berkata dengan dingin, "Bagaimana, apakah kamu berani menjadi sombong sekarang? Baiklah, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, kita bisa melupakannya. Kalian bertiga hidup dalam satu kehidupan." Namun, Zizi tidak hanya tidak berlutut untuk memohon belas kasihan, tetapi juga tidak memiliki sedikit pun kepanikan atau ketakutan. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang. Pada saat ini, sebaliknya, Niu Mang, Ma Jiu dan yang lainnya panik, dan mereka berpikir, mungkinkah ketiga wanita ini percaya diri? Mungkinkah Du Gubo tidak pergi ke Yue Xuan? Pada saat ini, beberapa rotan emas terjerat ke arah mereka. Jelas, ini adalah tembakan Ah Yin. Niu Mang dan Ma Jiu langsung terkejut ketika mereka melihat rumput perak biru. Yang aneh ini, mereka segera mendesak kekuatan roh mereka untuk melawan. Namun, Ah Yin adalah binatang jiwa 100.000 tahun yang asli. Anda harus tahu bahwa bahkan binatang jiwa 100.000 tahun yang paling lemah setara dengan tingkat ke-95 manusia yang berjudul Douluo. Oleh karena itu, saya melihat tongkat kaisar perak biru milik Ah Yin. Sama seperti menghancurkan Yuba, itu dengan mudah menghancurkan kekuatan roh pelindung tubuh banteng, Mang, kuda, dan elang, dan langsung menjatuhkan mereka. Melihat pemandangan yang menakjubkan ini, puluhan orang yang tersisa tiba-tiba terkejut, dan cincin roh mereka terungkap satu persatu. Tanpa diduga, yang terlemah adalah yang mulia jiwa. Namun, saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Zizi di depannya berubah menjadi Raja Naga Iblis Neraka dengan panjang puluhan meter. Hanya pupilnya, semua orang akan bergidik sekilas. Di masa lalu, Zizi masih perlu menyegel kekuatannya sendiri, tetapi mengikuti Chukin, dia menjadi sangat berani dan hampir tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Oleh karena itu, Zizi saat ini adalah binatang buas berusia 200.000 tahun. Saat ini, semua orang hanya punya satu pikiran, dan itu adalah melarikan diri. Zizi, yang bisa mengungkapkan tubuh aslinya, akan membiarkan mereka pergi, melihat api ungu menyembur dari mulut Raja Naga Iblis Neraka. Melihat api yang bergejolak ini, selain keputusasaan dan ketakutan, orang-orang ini memiliki kebencian yang lebih dalam di hati mereka. Sebelum datang, Pangeran Suesing memberitahu mereka bahwa Zizi hanyalah Raja Hantu. Sial, aku sangat berharap orang tua Suesing itu datang dan lihat sendiri. Namun dalam sekejap, orang-orang ini berubah menjadi debu dan abu pada saat yang sama. Niu Mang dan Ma Jiu menatap raksasa di depan mereka, dan segera merasakan ketakutan akan kematian. Melihat Zizi, mereka merangkak mundur dengan putus asa. "Kalian, bukankah itu sombong? Teruskan." Zizi menatap keduanya, dan membuat bahasa dingin yang mengejek disertai dengan Long Yin. "Zizi, tunggu. Tanyakan asal-usul mereka." Pada saat ini, Ah Yin berkata, "Baiklah, bukankah kamu mengatakan bahwa aku hampir lupa?" Zizi menjawab. Kemudian dia melihat elang banteng dan kuda, "Bicaralah, siapa yang mengirimmu?" Setelah mendengar ini, pupil mata Niu Mang dan Ma Jiu tiba-tiba menyusut, dan kemudian mereka menegang di tempat. Ah Yin sedikit terkejut, melihat ke depan, dan mengangkat alisnya sedikit. Mereka minum racun dan bunuh diri. Zizi mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menghela nafas, membosankan, diikuti oleh bola api yang membakar mereka hingga bersih. Pada saat yang sama, Yue Xuan, Tang Yuehua memimpin Chukin dan para gadis ke meja piano. Pertama, Tang Yuehua duduk dan memainkan sebuah lagu untuk semua orang. Setelah itu, dia mengeluarkan buku piano tingkat pemula dan mulai mengajar semua orang dengan sabar. Untuk mengatakan bahwa di antara para wanita Chudankin, pemahaman terbaik tentang seni piano tidak diragukan lagi adalah Liu Erlong, yang sudah pandai memainkan alat musik. Pembelajar yang paling lambat adalah Xiao Wu, karena dia tidak mencoba untuk belajar sama sekali. Tanpa diduga, Chudankin belajar lebih cepat daripada wanita lainnya. Segera, satu hari berlalu. Chukin mengucapkan selamat tinggal kepada Tang Yuehua. Sangat lelah. Berjalan keluar dari Yue Xuan, Xiao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak melamar pinggang malas. "Xiao Wu, kamu masih lelah." Ning Rongrong menyalahkan dengan lembut, "Aku melihatmu tidur." "Hehe,
Xiao Wu balas tersenyum, lalu meraih lengan Chukin dan berkata, Chukin, seni piano ini sama sekali tidak cocok untukku, bisakah aku berhenti mempelajarinya? Itu tidak akan berhasil. Chukin menjawab dengan lembut, kamu tetap harus datang, dan tidak masalah jika kamu belajar lebih lambat, jangan lupa, tujuanku mencarimu. Ya, Xiao Wu, bersabarlah, demi Chukin. Zhu Zuqing mengikuti. Baiklah, Xiao Wu mengangguk patuh. Ngomong-ngomong, menurutmu apakah ada sandiwara saat aku mengejar Tang Yuehua? Tanya Chukin. Ya, pasti ada. Du Guyan pertama kali menjawab, kamu tidak melihat betapa Tuan Yue Huaxuan peduli dan menghargai kamu, dan dia mengajarimu bergandengan tangan. Ya, Liu Erlong mengikuti, aku tidak berani menjamin 100%, tetapi dari sudut pandang wanita, Tang Yuehua sangat menarik bagimu. Hahaha, benarkah? Sepertinya pesona kakakku masih oke. Chukin tertawa terbahak-bahak saat mendengar penegasan dari para wanita itu. Zhu Zuqing dan Zhu Zuyun mengangguk bersamaan. Chukin, setelah seharian lelah, mari kita memanggang. Kata Xiao Wu sambil tersenyum. Kau tahu memanggang? Chukin menjentikkan dahi Xiao Wu yang penuh dengan dupa. Baiklah, aku senang hari ini, pergi memanggang. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Setiap hari, Chukin membawa semua gadis ke Yuexuan untuk belajar piano tepat waktu. Dan Tang Yuehua akan selalu mengajari semua orang dengan sabar. Bukan hanya karena semua gadis di Xiaohu cantik, mereka akan berjalan lebih dekat satu sama lain. Yang terpenting adalah Tang Yuehua menemukan bahwa wanita-wanita dari Chu dan Qin ini benar-benar berbakat, bahkan lebih kuat daripada anak-anak bangsawan di istana. Perlu disebutkan bahwa Tang Yuehua sangat memperhatikan Chu dan Qin, dan dia selalu mengajarinya dengan baik. Dan Chukin, sesuai dengan karakternya sebagai bajingan yang pelit dan tidak mau memanfaatkannya, akan menghabisi Tang Yuehua setiap hari. Tentu saja, Chukin percaya bahwa menyeka minyak bukan hanya mengambil keuntungan. Yang terpenting adalah bahwa sebagai ahli cinta, dia tahu bahwa dari waktu ke waktu kontak kulit, dan dalam kondisi tidak menolak keduanya, dia akan mempersempit jarak antara satu sama lain. Pangeran Snow Star Mansion. Kenapa? Chukin itu, atau membawa wanitanya untuk belajar piano di Yuexuan setiap hari. Pangeran Suesing bertanya sambil melihat penjaga yang berlutut. Kembali ke Yang Mulia Pangeran, ya. Du Gubo selalu bersamanya, Chukin dan wanitanya semuanya tidak terpisahkan, kita tidak dapat menemukan kesempatan sama sekali. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Sepertinya kamu hanya bisa menggunakan trik itu. Pupil mata Pangeran Suesing menyusut. Awalnya, Pangeran Suesing berpikir bahwa tanpa Du Gubo, dia akan dapat menyerang wanita di sebelah Chukin, tetapi sebulan yang lalu, orang kuat yang dia kirim menghilang dengan bersih, dan tidak ada berita yang ditemukan. Akibatnya, Suesing ketakutan. Dia menebak bahwa pasti ada orang kuat lain selain Chukin. Kalau begitu, kau tidak bisa menyerang, hanya bisa mengakali. Pada saat ini, seorang penjaga lain masuk dan berlutut sambil berkata, Yang Mulia, kecantikan yang kau inginkan. Aku menemukannya untukmu. Siapa? Tanya Pangeran Suesing. Penjaga itu menjawab, mereka berdua adalah wanita dari Akademi Tianshui. Mereka secantik batu giok dan langsing. Selain itu, mereka dan Sui Binger milik Chukin, Suewu, dulunya adalah teman baik. Biarkan mereka mendekati Chukin, itu pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Seorang gadis dari Akademi Tianshui. Pangeran Suesing mengerutkan kening, apakah kau akan kembali? Jangan khawatir. Penjaga itu menjawab, kedua wanita ini bergabung dengan Kekaisaran Surga Do belum lama ini dan benar-benar setia. Selain itu, kerabat dekat mereka ada di tangan kita, dan sama sekali tidak mungkin untuk melawan. Mereka sekarang ada di luar, atau pangeran akan melihatmu. Baiklah, sangat bagus. Pangeran Suesing menjawab, biarkan mereka masuk. Ya, segera. Penjaga itu keluar dan membawa 2 wanita berambut biru masuk. Keduanya memiliki rambut biru panjang dan mengenakan pakaian biru yang kuat. Keduanya tampak berbeda, yang satu murni dan yang lainnya menawan, tetapi keduanya sangat cantik. Sosoknya bahkan lebih sempurna, dada dan pinggulnya lurus, kakinya sangat ramping, dan gaunnya juga sangat berani. Dalam perjalanan, kedua kaki giok suet seputih salju membuat mata orang-orang sedikit tidak bergerak. Jika Sui Binger dan Chukin ada di sini, mereka pasti akan mengenalinya. Itu adalah Qiu Ruo Shui,
kapten penerus tim Tianshui, dan Yu Hairu, wakil kapten. Anda dapat dengan jelas melihat wajah Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, sedikit takut dan gelisah. Melihat kedua sosok cantik itu, pupil mata Pangeran Xuexing sedikit mengecil. Bagi Pangeran Xuexing, meskipun kedua wanita di depannya cantik, mereka terlalu hijau, jauh lebih buruk daripada Ziji yang montok dan dewasa di dalam hatinya. Jadi, Pangeran Xuexing berbalik, membawa tangannya di punggungnya, dan berkata dengan dingin, "Tahu, mengapa kamu di sini?" "Aku tahu," Komandan Su mengatakannya. "Mari kita para saudari merayu pria dengan kecantikan dan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka." Qiu Ruoshui menjawab dengan sedikit ketakutan. "Bagus sekali," Pangeran Xuexing berkata dengan senyum tipis, "potret orang yang ingin kamu singkirkan ada di desktop, mari kita lihat sendiri." Qiu Ruoshui dan Yu Hairu saling memandang ketika mereka mendengar kata-kata itu. Yang pertama mengambil potret di desktop dan hanya meliriknya. Keduanya berseru serempak, "Tuan Chu, kenapa? Apakah kalian tahu?" Pangeran Xuexing berbalik, matanya samar-samar berkata, "Aku tidak tahu." Qiu Ruoshui dan Yu Hairu berkata serempak. Xuexing mendengar kata-kata itu, dan meremas telapak tangannya sedikit, dan kekuatan roh yang kuat segera menarik Qiu Ruoshui, dan leher yang terakhir dipegang di tangan Xuexing. Kamu tidak bisa ditipu saat raja ini." Pangeran Xuexing mencibir, "Aku memperingatkanmu, aku tidak peduli hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Chu Qin. Selama misi gagal, kamu dan keluargamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Berbicara tentang Pangeran Xuexing mengusir Qiu Ruoshui, apakah kamu mendengar dengan jelas? Ya, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu menggertakkan gigi mereka, tetapi mereka menjawab dengan tidak berdaya. Keesokan harinya, seperti biasa, Chu Qin membawa para wanita ke Yuexuan dengan kereta. "Tuan Chu," tepat ketika Chu dan Qin dan yang lainnya berjalan ke loteng lantai 5, sebuah suara yang dikenalnya menghentikannya. Ketika Chu dan Qin mendengar kata-kata itu, dia segera mengikuti suara itu dan melihat Qian Renshui menyamar sebagai Sue Qinghe, kecuali Tang Yuehua, datang. "Sue, yang mulia, mengapa Anda di sini?" Chu Qin bertanya dengan sengaja. "Mengapa, Chu Gongzi tidak menyambut saya?" Sue Qinghe bertanya dengan yin dan yang aneh, "Berani sekali kau," jawab Chu Qin sambil tersenyum, "lagi pula, ini Yuexuan, dan ini bukan tempatku." "Ya, juga," jawab Sue Qinghe, "aku di sini untuk mendaftarkanku dan adikku Putri Sueke untuk belajar seni piano." Tanpa diduga, Tuan Muda Chu juga ada di Yuexuan. Sueke, jika Chu Qin ingat dengan benar, Sueke juga merupakan salah satu tugas Dewi. Namun saat ini, Chu Qin belum melihat Sueke, jadi wajar saja dia tidak bisa mengatakan bahwa dia menyukainya. Jadi seperti ini, Chu Qin tersenyum dan mengangguk, "Kenapa, bagaimana dengan Ling Mei?" Sue Qinghe sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, lalu menjawab, "Sueke tidak mau ikut, aku akan mendaftarkannya terlebih dahulu." "Yang mulia, apakah kau tidak takut adikmu akan menyimpan dendam?" kata Chu Qin Yu pelan. "Dia tidak berani, dia takut padaku sebagai kakak laki-laki sejak dia masih kecil," jawab Sue Qinghe. "Yang mulia, Tuan Chu." Pada saat ini, Tang Yuehua berjalan mendekat dan berkata, "Kelas hari ini mungkin harus ditunda. Selain Yang Mulia, ada 2 orang dari istana yang akan datang." "Siapa?" Chu Qin dan Sue Qinghe berkata serempak. "Bibi Yuehua, aku seharusnya kenal seseorang dari istana." Sue Qinghe menambahkan ke arah Tang Yuehua. "Itu tidak pasti, itu adalah ucapan selamat dari Yang Mulia, seharusnya begitu." Tang Yuehua mengangguk, "Ngomong-ngomong, tolong tunggu sebentar." Xuexing, Chu Qin dan Sue Qinghe secara bersamaan mengecilkan pupil mereka. "Tuan Chu, bisakah Anda dan saya melangkah untuk berbicara?" Sue Qinghe menoleh ke Chu Qin dan bertanya. "Kenapa tidak?" Chu Qin menjawab, "Ziji dan 2 naga, kalian semua menunggu di sini, aku akan datang saat aku pergi." Setelah itu, Sue Qinghe dan Chu Qin berjalan ke sebuah kotak. Begitu dia berjalan ke dalam kotak, Sue Qinghe merobek penyamarannya dan berubah menjadi penampilan Qian Renshui. Keduanya dengan bersemangat berciuman bersama. "Chu Qin, kenapa kau tidak datang ke istana kekaisaran untuk menemuiku?" Qian Renshui berkata dengan sedikit mengeluh. "Sue, bagaimana aku bisa pergi ke istana kekaisaran Heavendou?" Chu Qin memeluk Qian Renshui erat-erat, dan berkata sambil tersenyum. "Aku tidak percaya, kau pasti bisa masuk."
Qian Renshui menjawab, kau telah terpikat oleh Tang Yuehua baik hati maupun jiwamu. Baiklah, aku salah. Chu Qin sedikit meminta maaf, tidak peduli seberapa sibuknya aku di masa depan, aku pasti akan bersamamu selama 1 hari dalam 7 hari. 1 hari dan 1 malam. Qian Renshui sedikit cemberut. Baiklah, hanya 1 hari dan 1 malam. Chu Qin berkompromi, namun, Sue Er, apakah kamu mendengarnya? Sue Xing menyuruh orang datang ke Yue Xuan. Kamu kebetulan ada di sini. Apakah itu akan merugikanmu? Aku tidak takut. Qian Renshui menjawab, aku aman bersama peri pedang untuk melindungiku. Itu Chu Qin, hari itu kau dan Ning Fengzi menunjukkan hubungan kalian, dan Ning Fengzi adalah guru Sue Qinghe, dan Pangeran Sue Xing sangat kau mungkin dianggap sebagai musuh. Kau tidak takut, apa yang aku takutkan? Chu Qin mengusap pipi Qian Renshui yang halus dan sempurna, dan sudut mulutnya miring. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu satu hal. Chu Qin melanjutkan, oke, apakah Sue Beng tahu? Tanya Chu Qin. Tentu saja, Pangeran keempat, adik laki-laki Sue Qinghe. Seorang pria sejati, tidak bisa menjadi iklim. Qian Renshui menjawab, kau salah, Sue Er. Chu Qin tersenyum tipis, ketika kau melihat orang, kau tidak boleh melihat penampilanmu. Longsoran salju ini tidak mudah. Pikirkan baik-baik, apakah ada sesuatu yang tidak terduga tentang longsoran salju? Ketika kau mengatakan itu, aku mengingatnya. Qian Renshui membuka matanya, longsoran salju sebelumnya, berpengetahuan luas dan berbakat. Berbakat dan cerdas, sejak Pangeran Besar Kekaisaran Tiandou, Pangeran kedua dan Pangeran ketiga disingkirkan olehku satu demi satu. Setelah itu, dia menjadi keras kepala. Mungkinkah dia berpura-pura? Baiklah, aku akan memperhatikan Sue Beng. Tapi aku tidak bisa menyingkirkannya dengan gegabah. Dia adalah satu-satunya pewaris tahta selain Sue Qinghe. Jika kau menyingkirkannya, Kaisar Sue Ye akan curiga. Qian Renshui melanjutkan, oh, Sue Er, kenapa kau begitu lelah? Chu Qin dengan lembut membelai rambut Qian Renshui, aku akan melakukannya dan mengambil kepala Kaisar Sue Ye secara langsung. Itu tidak lebih baik, tidak. Qian Renshui menggelengkan kepalanya, Chu Qin, aku tidak akan pernah menggunakan kekuatanmu sebagai pilihan terakhir. Lagi pula, siapa bilang aku lelah, aku telah menganggap rencana ini sebagai semacam kesenangan selama bertahun-tahun. Itu dilakukan sekaligus, dan aku masih belum terbiasa dengannya. Yang terpenting adalah aku harus mendapatkan perintah dari Aula Roh. Cher, kamu tidak akan kecanduan dengan menyamar sebagai seorang pria. Di mana itu? Chu Qin tersenyum sengaja, lalu memasukkan tangannya ke dalam pakaian Qian Renshui. Qian Renshui segera membuka matanya yang indah, tetapi dia segera menjadi menikmatinya. Sue Er, kursus akan segera dimulai, dan kamu tidak bisa melakukan itu. Melihat gerakan Qian Renshui selanjutnya, Chu Qin menghentikannya, lagi pula, kamu tidak bisa. Kalau begitu aku tidak akan membuatmu tidak nyaman. Qian Renshui mengaitkan mulutnya yang menarik dan berlutut. Pada saat ini, Chu dan Qin sedikit bingung, buku apa yang sedang dibaca Qian Renshui. Hanya satu kata, keren. Pada akhirnya, Qian Renshui membereskan kekacauan itu, menyeka sudut mulutnya, lalu berganti penyamaran lagi, dan berjalan keluar dari kotak itu satu demi satu. Ketika keduanya keluar dari kotak, sudah ada 2 bayangan cantik lagi di samping Sui Binger, Sue Wu, dan Sui Yuer. Itu adalah Qiu Ruoshui dan Yu Hairu. Ruoshui, Hairou, aku benar-benar tidak menyangka murid baru itu adalah kalian berdua. Sui Binger menatap mantan temannya dan berkata dengan heran. Binger, Yuer, Sue Wu. Qiu Ruoshui dan kedua putrinya juga sangat gembira. Chu Qin dan Sue Qinghe saling memandang. Ruoshui, Hairou, mengapa kalian di sini? Sui Binger bertanya dengan bersemangat. Kami, Qiu Ruoshui ragu-ragu, lalu berkata, setelah lulus dari Universitas Tianshui, kami bergabung dengan keluarga kerajaan Tiandou. Kebetulan saja posisi yang baru-baru ini dialokasikan membutuhkan sejumlah seni piano, jadi dengan bantuan yang mulia, mendaftar untuk Master Yue Huaxuan. Tentu saja, Sue Xing mengajari mereka hal ini. Sue Xing tahu bahwa Sue Qinghe dan Chu Qin bukanlah jenderal, jadi jika Qiu Ruoshui dan yang lainnya menyebut diri mereka secara langsung, mereka tidak akan dicurigai. Wow, untuk diapresiasi oleh Yang Mulia, tampaknya kalian berdua cocok bersama. Sui Yuer tersenyum balik. Baiklah, Qiu Ruoshui tersenyum,
Binger, bagaimana denganmu? Kami di sini bersama Chukin. Suewu menjawab lebih dulu. Tuan Chu, Qiu Ruoshui bertanya. Ya, Suewu dan aku sama-sama pacar Tuan Chu. Sui Binger berkata dengan senyum di wajahnya. Kalian berdua, mata indah Qiu Ruoshui berbinar. Hah, Sui Binger dan Suewu mengangguk senang pada saat yang sama. Setelah mendengar ini, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu sedikit iri. Siapa Chukin? Rombongan super yang dilindungi oleh gelar Douluo, yang terlihat sangat tampan. Tetapi mereka berdua hanya bisa dipaksa untuk melayani Pangeran Suesing. Orang-orang lebih marah daripada orang-orang. Tuan Chu, bagaimana dengan yang lain? Qiu Ruoshui masih berpura-pura tersenyum dan bertanya. Aku di sini. Sui Binger dan yang lainnya tidak menjawab. Chu. Qin langsung menjawab. Tuan Chu. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu berteriak bersamaan. Lama tidak berjumpa. Qiu Ruoshui, Yu Hairu. Chukin menjawab dengan senyum seorang pria. Tanpa diduga, Tuan Muda Chu masih mengingat kita. Qiu Ruoshui tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Warna kegembiraan ini bukan lagi kedok, tetapi dari hati. Kalian diperkenalkan oleh Pangeran Suesing. Tanya Chukin. Ya, Qiu Ruoshui mengangguk sedikit ragu. Dua gadis, sejauh yang aku tahu, keluarga Kekaisaran Tiandou hanya memiliki aula piano dan aula musik. Jadi mereka perlu memiliki dasar dalam seni piano. Sue Qinghe berkata, aku tidak mengenal kedua gadis itu. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Yang pertama mengerutkan kening dan berkata, pemuda ini. Petik 2. Perkenalkan diriku, aku Sue Qinghe. Pangeran Kekaisaran Tiandou. Sue Qinghe tersenyum acuh tak acuh, memegang kipas lipat di tangannya. Lihat yang mulia. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu buru-buru berlutut dan berkata, tidak ada hadiah. Sue Qinghe menjawab dengan tenang, karena kalian adalah teman Tuan Chu, kalian adalah temanku. Terima kasih, Yang Mulia. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu menjawab, dan yang pertama berkata, kembali ke Yang Mulia, kami milik Istana Qin. Petik 2. Tidak mengherankan bahwa Li Xin dan Pangeran Suesing adalah sahabat karib. Sue Qinghe tersenyum sedikit. Tidak heran Pangeran Suesing akan mengaturmu di sini. Ya, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu jelas merasa lega. Namun, yang tidak diperhatikan kedua wanita itu adalah bahwa Sue Qinghe diam-diam menatap Chukin. Chukin segera mengerti, sepertinya Qiu Ruoshui dan Yu Hairu punya masalah. Baiklah, semuanya, kursus akan segera dimulai. Pada saat ini, suara Tang Yue Hua Meiyun terdengar. Segera, Chukin dan para gadis duduk satu demi satu. Chukin dan Sue Qinghe sengaja duduk bersama. Sue ada apa? Apa maksudmu dengan sorot mataku? Chukin diam-diam mentransmisikan suara itu ke dalam rahasia. Penguasa istana Kuil Qin bukanlah Li Xin. Suara perempuan Qian Rensui menjawab, kedua temanmu ini bukan dari istana Qin. Pangeran Suesing tidak tahu bahwa Qian Rensui akan datang ke Yuexuan, dan dengan tergesa-gesa, dia tidak memberitahu identitas kepala balai istana dua gadis Qin. Apakah kamu atau aku? Tanya Chukin. Kamu. Suara perempuan Qian Rensui menjawab, aku baru saja datang ke Yuexuan dan hanya memberitahu ayahku, Suesing tidak akan pernah tahu. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, senyum ganas muncul di sudut mulutnya. Qin, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qian Rensui. Sue aku berjanji padamu untuk tidak mengganggu rencanamu. Tapi Pangeran Suesing menindasku, maka aku harus memindahkannya. Ya, Qian Rensui menjawab, di mana kedua gadis itu? Mereka orang baik seperti Binger. Jawab Chukin, sepertinya mereka diancam oleh Suesing. Bolehkah aku memeriksanya untukmu? Baiklah, beritahu aku segera setelah aku menemukannya. Apakah Anda ingin memberitahu Sui Binger dan yang lainnya? Pangeran Suesing tahu bahwa Anda baik, dan Anda mungkin tidak dapat menyerang mereka. Tidak, Chukin menolak, jika Binger dan Suewu tahu tentang hal itu, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu akan sedikit tidak dapat menahan kepala mereka di depan mereka. Qin, Anda terlalu baik. Tidakkah Anda pikir Anda jatuh cinta pada mereka? Apakah saya orang seperti itu? Bukankah begitu, Tuan Chu? Anda membuat kesalahan. Pada saat ini, Tang Yuehua berjalan ke sisi Chukin dan tersenyum lembut. Tanganku sedikit tumpul, aku tidak bisa mengimbangi. Chukin tersenyum kembali, Tuan Yuehua Xuan, tolong beri saya lebih banyak nasihat. Ya, Tang Yuehua tidak menolak. Setelah itu, Chukin memindahkan kursi ke satu sisi,
dan Tang Yuehua berdiri di tempat. Asalnya, memetik senar dengan jari-jari ramping sambil menunjukkan kesalahan Cukin. Namun, perhatian Cukin tidak tertuju pada hal ini, dia merasakan aroma harum dari tubuh Tang Yuehua, sambil diam-diam memperhatikan sosok Tang Yuehua yang angkuh. Pada saat ini, Tang Yuehua, karena dia tidak duduk, tubuhnya sedikit melengkung, dan dia mengenakan pakaian istana berdada terbuka. Melihatnya dari sudut ini, Chu dan Qin dapat melihat pemandangan yang indah. Tuan Chu, apakah Anda terlihat baik? Tang Yuehua sedikit merendahkan suaranya. Petik 2 petik 2. Chu Qin tidak menyangka Tang Yuehua akan begitu langsung, sedikit tertegun. Tang Yuehua, yang mengajarkan etiket istana, bukankah seharusnya bermartabat dan penuh hormat? Namun, kata-kata Tang Yuehua tampaknya memiliki sesuatu yang istimewa, dan sengaja ditekan, tidak ingin didengar. Maaf, Tuan Yuehua Xuan, Anda sangat cantik. Chu Qin juga berbisik dengan suara rendah, terlalu menarik. Tang Yuehua tersenyum manis ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata, kalau begitu, menurutmu pianoku lebih menarik bagi Chu Gongxi, atau apakah itu indah? Chu Qin tidak menjawab, tetapi bertanya, apakah Tuan Yuehua Xuan keberatan? Saya katakan bahwa Tuan Chu memiliki kebaikan yang besar terhadap saya, ini bukan apa-apa. Tang Yuehua tersenyum acuh tak acuh, dan tidak menutupi apapun, dia terus menundukkan kepalanya dan terus bermain, dan dia tampaknya sengaja ingin mengembangkan dadanya. Chu Qin langsung senang, kata-kata orang suci itu, makanan **** juga. Chu Qin juga menyimpulkan kebenarannya, ketika seorang wanita menerima jenis kelamin seorang pria, maka wanita ini sebagian besar menarik bagi pria. Namun, pembukaan Tang Yuehua yang tak terduga membuat Chu Qin merasa sedikit enggan untuk melihatnya. Tentu saja, keinginan mendorongnya ke dalamnya, dan matanya tidak bisa menjauh. Bajingan Chu Qin ini memiliki pesona yang luar biasa. Dia telah mengalahkan Tang Yuehua yang tidak bisa didapatkan oleh Kaisar Sueye. Qian Renshui melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak merasa terlalu marah, dia hanya menggigit bibirnya sedikit, dan hatinya gatal. Jika bukan karena mewarisi posisi malaikat, Qian Renshui benar-benar ingin menyerahkan dirinya kepada Chu Qin, sehingga Chu Qin akan mengetahui kedalamannya sendiri. Segera, kursus 1 hari itu berakhir. Hati Chu Qin sangat indah, dia merasa bahwa Tang Yuehua seharusnya tidak jauh untuk jatuh cinta padanya. Namun, memikirkan Sue Xing, ekspresi Chu Qin dengan cepat berubah sedikit. Segera setelah itu, Chu Qin memimpin para wanita keluar dari Yuexuan, tetapi tidak bergegas ke Akademi Qinglong, tetapi menunggu Qiu Ruoshui dan Yu Hairu, kedua wanita itu keluar. Ruoshui, Hairu. Sebelum Chu Qin bisa membaik, Sui Binger telah menyapa kedua wanita itu. Binger, Qiu Ruoshui dan kedua wanita itu segera berjalan mendekat. Ruoshui, Hairu, di mana kamu tinggal sekarang? Sui Binger bertanya. Penilaian Kuil Qin belum lulus, kami tinggal di hotel untuk sementara. Qiu Ruoshui menjawab, mengapa kamu tidak kembali ke Akademi Qinglong bersama kami? Kata Sui Binger, bukannya dia tidak sopan pada Chu Qin, tapi dia terlalu mengenal Chu Qin. Dalam hati Chu Qin, semakin cantik wanita, semakin baik. Misi Qiu Ruoshui dan Yu Hairu adalah mendekati Chu Qin, tetapi mereka masih berpura-pura ragu dan berkata, apakah itu akan mengganggu Tuan Muda Chu? Tidak. Chu Qin tersenyum tipis. Belum lagi, Chu Qin tidak akan dengan mudah menolak kecantikan apapun, belum lagi mereka semua adalah teman Sui Binger. Yang terpenting, Chu Qin sudah tahu bahwa mereka diancam, dan yang paling aman adalah Qiu Ruoshui dan Yu Hairu tetap di sisinya. Terima kasih, Tuan Chu. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu mengucapkan terima kasih pada saat yang sama. Jangan terlalu sopan, Chu Qin balas tersenyum. Segera setelah itu, Chu Qin membawa putri-putri Qiu Ruoshui kembali ke Akademi Qinglong. Setelah Chu Qin dan yang lainnya pergi, sosok gelap tidak jauh dari Yue Xuan diam-diam pergi. Pada saat yang sama, di Yue Xuan, di kamar dalam Tang Yuehua. Di sini, selain Tang Yuehua, ada sosok yang mengenakan jubah hitam. Jika Chu Qin pasti mengenali orang ini Tang Hao. Maaf, Yuehua, kamu telah dianiaya. Tang Hao berbicara lebih dulu, memecah kedamaian di rumah, bagiku, biarkan bajingan itu memanfaatkannya. Tidak apa-apa, Tang Yuehua balas tersenyum, itu hanya saudara Hao, mengapa kamu membiarkanku mendekati Chu Qin? Itu benar,
bajingan di mulut Tang Hao adalah Chukin. Sebelumnya, Chukin menganiaya Tang Yuehua, tetapi yang terakhir tidak melawan. Itu adalah trik mempercantik Tang Hao. Dalam keadaan normal, sama sekali tidak mungkin bagi Tang Hao untuk melakukan hal licik seperti ini, tetapi Chukin membawa pergi Ain dan semuanya. Dia sudah gila dan menjadi tidak bermoral. Aku mencari kesempatan untuk membunuhnya, kata Tang Hao dengan mata dingin. Ah, pupil mata Tang Yuehua menyusut dan dia sangat terkejut. Salah satunya adalah dia sangat memahami metode Tang Hao. Yang terakhir sangat kuat sehingga bahkan Aula Roh harus memberikan 3 poin, dan sekarang dia membunuh seorang Chukin, bahkan dengan mengorbankan saudara perempuannya. Seberapa kuat Chukin untuk membiarkan orang terkuat di sekolah langit cerah, gelar Douluo termuda di seluruh benua, menggunakan metode ini. Kedua, yaitu, ketika Tang Yuehua mendengar bahwa Tang Hao akan membunuh Chukin, dia sedikit takut dan sedikit marah. Kakak Hao, bisakah kau memberitahuku mengapa kau ingin membunuh Chukin? Kata Tang Yuehua dengan cemberut, tangannya di dadanya, ekspresinya ngeri. Aku membencinya. Tang Hao menjawab, Yuehua, kau tidak akan benar-benar jatuh cinta padanya. Tidak, Tang Yuehua menghindari matanya dan menjawab. Kakak Hao, tidak bisakah kau membunuhnya? Tanya Tang Yuehua. Tidak, kata Tang Hao dengan tatapan yang dalam. Aku tahu, dia mengangkat belenggu di tubuhmu untukmu, dan dia baik padamu. Jika kau tidak membantuku, lupakan saja. Tang Hao melanjutkan, tidak, saudara Hao, aku akan membantumu. Tang Yuehua menjawab, tetapi rasa percaya dirinya sangat kurang, dan bahkan tidak ada suara di belakangnya. Yuehua, aku berutang ini padamu. Tang Hao menghela nafas sedikit, selama kamu membunuh Chukin, hidupku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Saudara Hao, kapan kamu akan melakukannya? Tanya Tang Yuehua. Waktunya belum tepat. Orang ini tidak sesederhana yang kamu lihat, terutama dengan pria kuat yang tak terduga berjalan di sampingnya. Tunggu sebentar, dan tunggu sampai dia benar-benar mempercayaimu, dan aku akan datang ketika saatnya tiba. Aku mencarimu. Tang Hao menjawab. Petik 2. Ya, Tang Yuehua mengangguk dengan beberapa liusan wusu. Seketika, Tang Hao menghilang di tempatnya, hanya jendela yang terbuka, bergerak mengikuti angin. Tang Yuehua menatap jendela, tenggelam dalam pikirannya. Haruskah dia membantu Tang Hao pada akhirnya? Sebenarnya, Tang Yuehua pernah sangat mencintai Tang Hao, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa karena kasih sayang keluarga. Masuk akal jika dia tidak akan menolak masalah Tang Hao, tetapi dengan masalah ini saja, dia sangat terjerat. Chukin, apakah aku benar-benar menyukainya? Tang Yuehua mengedipkan matanya yang indah, tidak, dia seharusnya menyelamatkanku. Namun, pada akhirnya Tang Yuehua masih menghela nafas. Bagaimanapun, dia tampaknya tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap Chukin. Pada saat yang sama, Akademi Kerajaan Qinglong. Di halaman Sui Binger, Ruo Shui, Hairu, halaman ini adalah tempatku tinggal bersama Suewu dan Yuer. Hanya ada satu kamar yang tersisa. Kalian berdua akan tinggal di sini di masa depan, seperti sebelumnya di akademi. Sui Binger berkata dengan gembira. Terima kasih, Sister Binger. Qiu Ruoshui tersenyum, tetapi matanya sedikit mengelak. Ada apa? Sui Binger bertanya dengan sedikit bingung. Tidak, tidak. Qiu Ruoshui mengatakan ini, tetapi air matanya sudah jatuh, dan kemudian memeluk Sui Binger. Kakak Binger, aku sangat senang melihatmu. Raut wajah Sui Binger langsung berubah, dan kemudian dia memeluk Qiu Ruoshui Dao. Ruoshui, apakah seseorang menindasmu? Katakan pada kakak, kakak adalah tuanmu. Tidak, Yu Hairu berkata dengan tergesa-gesa, Binger, kami terlalu bersemangat, jika airnya adalah air mata kebahagiaan. Begitulah, Sui Binger tersenyum. Kelima saudari yang awalnya tergabung dalam tim Tian Sui mengobrol dengan cepat, dan akhirnya Qiu Ruoshui dan Yu Hairu kembali ke kamar yang disiapkan Sui Binger untuk mereka. Setelah itu, Yu Hairu menutup pintu dengan rapat. Jika air, apa yang harus kita lakukan? Yu Hairu bertanya dengan ekspresi jelek. Ketika Qiu Ruoshui mendengar ini, sudut matanya kembali memerah. Tuan Chu pernah menyelamatkan Akademi Tian Sui, dan sekarang dia adalah pacar Binger dan Suewu. Hairu, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Jika aku melakukan sesuatu terhadapnya, aku tidak akan layak menjadi seorang pria. Bukankah begitu? Tidak masalah jika aku mati.
Mata Yu Hairu juga bersinar, tetapi orang tuaku ada di tangan Pangeran Suesing, dan saudaraku, dia baru berusia 3 tahun. Hairu, mengapa kita memiliki kehidupan yang begitu sulit? Qiu Ruoshui terisak. Tidak heran, pada saat ini, sebuah suara lembut melayang ke telinga kedua wanita itu. Mereka berbalik dan melihat bahwa Chu Qin tidak tahu kapan, dia sudah muncul di sini, dan pada saat yang sama, ada juga Sue Qinghe yang disamarkan oleh Qian Renshui. Pangeran Chu, Yang Mulia, Qiu Ruoshui berkata dengan panik. Segera setelah itu, Yu Hairu bertanya dengan sedikit ketakutan, Tuan Chu, Yang Mulia, apakah Anda semua mendengarnya? Yah, saya benar-benar mendengarnya, jawab Sue Qinghe. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu segera berlutut dan menunduk, menangis bersamaan, maafkan aku, Tuan Chu. Tuan Chu, aku bukan manusia. Qiu Ruoshui terisak. Bangun, Chu Qin membantu kedua putrinya berdiri. Apakah kalian tidak mendengar kata-kata pangeran? Kami mendengarnya dengan sangat jelas. Kami tahu bahwa kalian diancam oleh Pangeran Suesing. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu tidak berani mengakuinya. Jangan khawatir, di sini aman. Chu Qin tersenyum lembut. Tuan Chu, kami, Yu Hairu menyalahkan dirinya sendiri tanpa banding. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Bagaimanapun, kalian terpaksa melakukannya. Pada saat yang sama, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu dan kerabatmu. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh. Qiu Ruoshui dan Yu Hairu sangat terharu ketika mendengar ini. Meskipun mereka dipaksa untuk membunuh Chu Qin sama sekali tidak menyalahkan mereka, tetapi ingin membantu mereka. Dua gadis, apakah kalian tahu di mana Pangeran Suesing menahan orang tua kalian? Sue Qinghe bertanya. Putri kedua menggelengkan kepalanya pada saat yang sama. Tidak apa-apa, Chu Qin berkata dengan senyum lega, percayalah, kamu akan segera bertemu dengan kerabatmu. Tapi sebelum itu, kamu harus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan pergi ke Yuexuan bersama kami seperti biasa. Ya, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu berkata serempak. Selain itu, kamu harus berpura-pura lebih dekat dengan Chu Qin. Sue Qinghe melanjutkan sambil tersenyum, Pangeran Suesing, aku tidak tahu. Lebih baik, dia tidak perlu menjadi tidak berguna. Jika dia tahu bahwa kamu tidak membuat kemajuan, dia akan segera meninggalkanmu. Chu Qin sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah kebenaran, tetapi Chu Qin selalu merasa bahwa kata-kata Qian Renshui memiliki makna yang mendalam. Bukankah begitu? Qian Renshui berpikir bahwa dia telah menyukai putri kedua Qiu Ruoshui, kan? Chu Qin, apakah itu orang seperti itu? Mendengar ini, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu mengalihkan pandangan mereka ke Chu dan Qin. Bagaimanapun, hal semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka putuskan. Kalau begitu, lakukanlah sesuai keinginan yang mulia. Chu Qin melanjutkan, kalian boleh mendekatiku, tetapi jangan terlalu jauh, kalau tidak, itu akan dengan mudah membangkitkan kecurigaan Pangeran Suesing. Ya, Qiu Ruoshui dan Yu Hairu menjawab bersamaan. Entah mengapa, ketika mereka mendengar bahwa Chu Qin meminta mereka untuk tidak terlalu dekat, mereka berdua sedikit kecewa. Baiklah, jangan khawatir, kata Chu Qin dengan percaya diri, menatap kedua putrinya, kalian dan kerabat kalian akan benar-benar aman. Setelah berbicara, Chu Qin membawa Sue Qinghe keluar dari ruangan. Terima kasih, Tuan Chu. Terima kasih, Yang Mulia. Putri kedua Qiu Ruoshui berkata dengan penuh terima kasih. Ngomong-ngomong, Binger dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi padamu, dan kalian tidak perlu memberi tahu mereka. Chu Qin berbalik dan melanjutkan. Ya, kedua gadis itu mengangguk bersamaan. Meninggalkan kamar putri kedua, Chu Qin membawa Qian Renshui dan datang ke kamarnya sendiri. Qian Renshui dengan cepat melepaskan penyamarannya dan tersenyum. Sue, izinkan aku bertanya padamu, apakah kau sengaja membiarkan Qiu Ruoshui dan yang lainnya mendekatiku? Chu Qin Yuyu bertanya. Tidak, Qian Renshui menggelengkan kepalanya, Suesing memang punya masalah ini, dia tidak membesarkan orang yang tidak berguna. Ada apa? Menurutmu aku akan membantumu menjemput gadis-gadis. Kalau begitu aku membiarkanmu membantu, apakah kau tidak akan membantu? Chu Qin balas tersenyum. Itu tergantung pada suasana hatimu. Qian Renshui berkata dengan bangga. Melihat ini, Chu Qin menggelengkan kepalanya sedikit dengan getir. Sue, aku tidak akan bercanda denganmu untuk saat ini. Chu Qin melanjutkan sambil tersenyum, aku sudah mengatakan itu,
bagaimana kita bisa menyelamatkan Ruo Shui dan kerabat mereka. Ngomong-ngomong, Chukin, kau tidak bisa membunuh Pangeran Suexing untuk saat ini. Qian Renshui menjawab, kenapa? Tanya Chukin. Aku baru tahu kalau Pangeran Suexing pernah berkata di depan Kaisar Sueye. Kalau dia meninggal, pasti ada hubungannya dengan Sue Qinghe. Apalagi sekarang Sue Qinghe dan Suexing sedang menjaga keseimbangan kekuasaan di surga Dou. Kalau Suexing sampai kecelakaan, Sue Qinghe setara dengan mengendalikan pemerintahan, dan Kaisar Sueye akan menyadari bahwa krisis sudah dekat. Saat itu, semua usahaku akan sia-sia. Qian Renshui menjawab, itulah sebabnya aku tidak menyentuhnya. Kalau tidak, aku pasti sudah membiarkan tetua landak dan tombak ular membunuhnya. Terakhir kali Qian Renshui berjanji bahwa Pangeran Chukin Dong Suexing berada dalam situasi itu, dia seharusnya tidak membantahnya. Namun setelah menenangkan diri dan berpikir, Qian Renshui masih tidak sanggup kehilangan rencananya. Kaisar Sueye sangat percaya dan menghargai Pangeran Suexing. Jika Pangeran Suexing meninggal, Kaisar Sueye pasti tidak akan membiarkan Sue Qinghe pergi. Akan lebih mudah untuk mengabaikannya. Qian Renshui menambahkan, baiklah, biarkan dia hidup untuk sementara waktu. Chukin mengangguk karena dia mengerti apa yang dimaksud Qian Renshui. Sebenarnya, Pangeran Suexing juga bisa mati. Qian Renshui melanjutkan, itu untuk memprovokasi hubungan antara Kaisar Sueye dan Pangeran Suexing, dan menggunakan Sueye untuk membunuh Suexing. Tidak perlu dikatakan, itu pasti sulit. Chukin tersenyum tipis, kalau tidak, kamu pasti sudah berhasil sejak lama. Ya, Qian Renshui mengangguk, aku terlalu cemas sebelumnya. Aku memusnahkan Pangeran Sueye, tetapi hanya longsoran salju yang tersisa, yang menyebabkan Kaisar Sueye curiga padaku selama bertahun-tahun, dan dia tidak tekun dalam merencanakan selama bertahun-tahun. Satu hal, tetapi kali ini berbeda, Kaisar Sueye akan segera meninggal. Hah, Chukin sedikit terkejut. Aku telah memasukkan 7 obat yang tidak berwarna dan tidak berbau ke dalam makanan Kaisar Sueye. Ketujuh obat ini tidak beracun, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Namun, jika dicampur bersama, mereka dapat menyebabkan penyakit kronis. Sangat beracun. Sueye akan segera diracuni. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan, saat itu, dia pasti akan mati. Chukin memutar matanya sedikit. Tentu saja dia tahu racun semacam ini, tetapi menurut perkembangan buku aslinya, Kaisar Sueye dapat hidup selama 5 tahun. Meskipun sekarang tidak ada Dugubo, dan aku tidak tahu berapa lama Sueye dapat bertahan, tetapi 1,5 tahun seharusnya baik-baik saja. Di mana kepercayaan diri Suir? Mengapa kamu memutar matamu? Kamu tidak percaya padaku? Qian Renshui Dai mengerutkan kening. Percayalah, Chukin menjawab sambil tersenyum, aku bilang aku tidak peduli dengan rencanamu untuk menangkap Kaisar, jadi aku tidak akan peduli. Sekarang kuncinya adalah menyelamatkan Ruo Shui dan kerabat mereka. Serahkan padaku. Qian Renshui berkata, aku akan menyelidikinya secara diam-diam, dan aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapat kabar. Kau hanya perlu menjemput gadis-gadis dengan tenang. Bagus sekali. Chukin tersenyum kembali, terima kasih, Suir. Qian Renshui juga melirik Chukin dengan pandangan putih. Setelah itu, Chukin dan Qian Renshui berciuman selamat tinggal, dan yang terakhir berbalik kembali ke Sue Qinghe dan menuju ke istana Kekaisaran Heavendou. Tidak lama setelah Qian Renshui pergi, Ah Yin masuk sambil membawa semangkuk sup obat. Ah Yin, Chukin tersenyum tipis ke arah Ah Yin. Tuan Chu, Ah Yin berjalan masuk dengan anggun, selama kurun waktu ini, kau telah bekerja keras untuk belajar piano, dan Ah Yin membuat semangkuk sup ginseng untukmu. Kamu masih merebus sup? Chukin bertanya sedikit terkejut. Ya, Ah Yin mengangguk ringan dan tersenyum. Meskipun aku tidak memiliki ingatan, aku masih memiliki beberapa keterampilan dasar. Bagus, Chukin tidak menolak. Setiap kali melihat Ah Yin, dia selalu merasa sangat senang. Ah Yin seperti suara piano Tang Yuehua yang jernih, yang dapat membuat orang merasa tenang. Jadi Chukin mengambil sup ginseng, duduk dan mulai mencicipi teh perlahan, sementara Ah Yin mendekati punggung Chukin dan memijat bahunya. Pada saat ini, Chukin sangat nyaman. Ah Yin, apakah kamu ingat siapa Tang Hao dan Tang San? Chukin bertanya sambil minum sup. Mata indah Ah Yin sedikit menyipit ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menjawab, sepertinya agak terkesan, tetapi aku tidak dapat mengingatnya. Jika kamu tidak dapat mengingatnya, jangan pikirkan itu.
Chukin tersenyum tenang, Ayin, kamu hanya perlu tetap di sisiku. Baiklah, aku akan melakukannya. Yin mengangguk. Pada saat ini, Chukin tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya mulai memanas, dan hasrat yang tidak dapat dijelaskan muncul. Ada apa? Wajah Chukin menjadi sedikit memerah, dan dia benar-benar memikirkan hal itu. Ayin, sup jenis apa yang kamu berikan padaku? Namun, setelah Chukin berbalik, Yin sudah menyentuh tubuhnya. Chukin, tubuhku sangat panas. Yin telah tumbuh dengan sangat anggun dan berlimpah, dan hati serta jiwanya sangat menawan. Gerakannya saat ini membuat Chukin merasa seperti tubuhnya akan terbakar. Yin, ada apa denganmu? Chukin masih bertanya, apakah kamu juga merasa sangat panas? Ya, Yin mengangguk. Apakah kamu juga minum sup ini? Chukin bertanya dengan bingung. Ya, Yin menjawab, sup ini diberikan kepadaku oleh Suster Ziji. Ziji, Chukin bertanya dengan heran, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu membuat sup ini sendiri? Maaf, Chukin, aku tidak bisa menahannya. Yin mulai menanggalkan pakaiannya sambil merasa bersalah. Tiba-tiba, hanya ada 2 pakaian tipis yang tersisa di tubuh Yin. Melihat penampilan Yin, jika Chukin bisa menahannya, bagaimana mungkin dia seorang pria? Pada saat yang sama, efek obat dari ramuan itu mulai hebat. Oleh karena itu, Chukin langsung melemparkan Yin ke tanah. Chukin, Yin tersentak dan berkata, maafkan aku, kata Chukin sambil menyingkirkan pembelaan terakhir Yin. Sore berikutnya, Chukin terbangun di tanah yang berantakan dan berdarah. Pakaiannya dan Yin robek di mana-mana. Dan Yin berbaring di samping tanpa benang, seolah-olah dia sedang tidur. Aku kemarin, apa yang kamu lakukan? Kata Chukin sambil menghela napas lega. Aku membuktikan bahwa tuan rumah memiliki Yin. Perintah sistem berbunyi. Sistem, Chukin mengerutkan kening. Tuan rumah, aku yakin, kamu bukan tipe orang yang tidak bertanggung jawab. Jawab sistem, tentu saja tidak, kata Chukin dengan beberapa keraguan, tetapi sistem, mengapa kamu begitu peduli tentang itu? Karena Yin adalah dewi yang diakui oleh sistem. Sistem tidak mengizinkan dewi, orang yang bukan tuan rumah, terutama dewi yang telah menyelesaikan tugas sistem. Jawab sistem, ada kebanggaan dalam kata-katanya. Nasi mentah siap dimasak. Kamu menang. Chukin menghela napas lega, mengeluarkan sepotong pakaian dari wadah pemandu jiwa dan mengenakannya, lalu dengan hati-hati membantu Yin ke tempat tidur. Pada saat ini, kelopak mata Yin bergerak dan dia terbangun. Chukin, ada apa denganku? Tidak apa-apa, ramuan Ziji membuat kita kehilangan akal. Chukin tersenyum kembali dan berkata, Yin, aku punya hubungan denganmu. Ketika Yin mendengar ini, dia tidak terkejut, tetapi malah malu dan gembira. Oh, Yin, jangan khawatir, kamu akan menjadi milikku di masa depan, dan aku akan bertanggung jawab padamu. Kata Chukin dengan sungguh-sungguh sambil menatap Yin. Yin tersenyum lebar. Setelah melihat ini, Chukin mencium Yin, dan setelah menutupinya dengan selimut, dia berjalan keluar dari kamar. Chukin, sepertinya sangat nyaman tadi malam, bagaimana rasa anggur Vigorous Dragon Tailku? Melihat Chukin yang begitu malas, Ziji datang dan tersenyum menawan. Melihat ini, Chukin segera mendatangi pemuda Ziji dengan kecepatan kilat, membantingnya ke dinding, dan menatapnya dengan mata serius. Apa yang terjadi? Detak jantung Ziji bertambah cepat, dan dia berkata dengan sedikit gentar. Maaf, Chukin, aku tidak akan melakukannya lagi. Bagus sekali. Chukin mengubah ekspresi seriusnya dan berkata sambil tersenyum. Ziji tiba-tiba menghela napas lega, dan memukul dada Chukin dengan tinjunya, kau membuatku takut setengah mati. Aku sangat penasaran, mengapa kau berpikir untuk membiusku dan Yin? Chukin berkata dengan penuh minat. Bukankah ini akan terjadi cepat atau lambat? Ziji cemberut, sebenarnya, yang terpenting adalah aku bersimpati dengan Yin. Oke, Yin berkata bahwa dia tidak memiliki ingatan sebelum dia dilahirkan kembali. Namun yang dapat dia ingat adalah bahwa ketika dia terbangun, dia sendirian di gua yang gelap, tak berdaya. Ziji menghela napas, berkata, dan dia berkata, dia menyukaimu, jadi aku ingin membuatmu dan dia sempurna. Jadi binatang buas yang sama, aku ingin membantunya. Chu Dankin menjadi sedikit berat hati ketika mendengar kata-kata itu. Memang,
Ah Yin telah berkorban terlalu banyak untuk bajingan Tang Hao. Baiklah, Ziji, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Chu Qin menjawab, bersama Ah Yin untukku di masa depan. Baiklah, baiklah, bagaimanapun juga, dia sudah menjadi saudara perempuannya sendiri. Ziji tersenyum penuh arti. Demi penampilanmu yang baik, malam ini awalnya adalah hari liburku, jadi mari kita tinggal bersamaku dengan Ah Yin. Chu Qin menjawab, itu bagus, terima kasih Tuan Chu. Aku tidak menyangka bahwa membantumu menjemput gadis-gadis akan memiliki manfaat ini. Ziji berpura-pura menjadi seorang gadis dan tersenyum, kamu bilang, Ling Ling, apakah kamu ingin aku membantumu dengan UER? Dua gadis kecil berambut biru itu. Cukup, Chu Qin menatap Ziji dengan tatapan pucat pasi. Chu Qin, pada saat ini, Dugu Bo berjalan mendekat dan berkata, Hah, Senior Dugu, ada apa? Chu Qin mengangkat alisnya. Tuan Yuexuan mengirim pesan, dia ingin mengundangmu ke Yuexuan. Dugu Bo menjawab, baiklah, pergi ke Yuexuan. Chu Qin bertanya dengan bingung, bukankah tidak ada kelas hari ini? Kalau begitu aku tidak tahu. Dugu Bo menjawab, tetapi Tuan Yuexuan berkata, dia ingin mengundangmu sendirian. Dugu Bo menambahkan, hei, sepertinya Tang Yuehua ini juga telah jatuh. Ziji tersenyum menawan. Chu Qin menunjukkan senyum yang berbeda. Chu Qin mengganti pakaiannya dan datang ke Yuexuan. Karena tidak ada kelas, Yuexuan hari ini sangat tenang. Tuan Chu, segera, Tang Yuehua berjalan turun dari loteng. Tang Yuehua hari ini telah berganti pakaian istana berwarna hijau pucat, yang lebih sederhana dan tidak terkendali dari yang sebelumnya. Setelan Tang Yuehua memang sedikit berani, dengan pinggangnya yang ramping dan seputih salju terekspos, dan dadanya terbuka, memperlihatkan area yang luas dari selokan seputih salju dan dalam. Bahkan, Anda dapat melihat pakaian dalam Tang Yuehua menjulang tinggi. Pada saat yang sama, Chu Qin menemukan bahwa tidak peduli seberapa sederhana pakaiannya, mereka sangat mulia dan elegan di tubuh Tang Yuehua. Jika dalam kehidupan sebelumnya, Tang Yuehua hanyalah model pakaian berjalan. Tuan Yuexuan, Chu Qin menjawab dengan lembut. Tuan Chu, panggil saja aku Yuehua. Tang Yuehua tersenyum. Baiklah, Yuehua, aku tidak tahu apakah kamu mencariku, apa maksudmu dengan mengajariku bermain piano sendirian? Chu Qin tersenyum tipis. Tuan Chu bercanda. Tang Yuehua menjawab, aku tidak ingin bermain piano hari ini. Aku ingin mengobrol dengan putranya. Aku ingin tahu apakah putranya dapat menunjukkan wajahnya. Karena aku sudah di sini, bagaimana mungkin aku menolaknya? Chu Qin menjawab, Yuehua, karena kau memintaku untuk memanggilmu Yuehua, mengapa kau harus memanggilku anak? Kau terlihat sangat berbakat. Baiklah, Chu Qin. Tang Yuehua tersenyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan Tang Yuehua, mereka sampai di kamar tidur Tang Yuehua. Di sana, meja dan kursi sudah disiapkan untuk minuman. Keduanya duduk berhadapan, dan Tang Yuehua mengambil teko untuk mengisinya bagi Chu dan Qin. Chu Qin tidak khawatir, dan menghabiskan semua teh di cangkir. Wah, lumayan, teh yang enak. Teh jenis apa ini? Ini bukan teh yang berharga, tetapi Yuehua menanam dan memetiknya sendiri di waktu luangnya. Tang Yuehua menjawab, ya, mulut Chu Qin sedikit miring, Yuehua, kau secara khusus mengundangku untuk datang hari ini, aku khawatir ini lebih dari sekadar basa-basi, kan? Tang Yuehua menggelengkan kepalanya, selain itu, Yuehua tidak punya niat lain. Itu tidak benar, Chu Qin menjawab, aku ingat saat aku pergi, kamu bilang kamu harus mengundangku untuk datang sendiri. Sambil berbicara, Chu Qin memperhatikan wajah Tang Yuehua. Benar saja, Tang Yuehua entah kenapa gugup saat ditanya oleh Chu Qin. Melihat rasa malu Tang Yuehua, Chu Qin memutuskan untuk mencobanya. Jadi Chu Qin bangkit dan duduk di sebelah Tang Yuehua. Tiba-tiba, tubuh Tang Yuehua sedikit gemetar, detak jantungnya bertambah cepat, matanya sedikit menghindar, tetapi dia tidak bergerak. Ada apa? Bagaimana aku bisa merasa seperti ini? Tang Yuehua diam-diam berkata dalam hatinya, aku jelas membantu kakak Hao hari ini. Tapi pertama-tama, aku tidak memasukkan obat ke dalam teh. Kedua, bagaimana jantungku bisa berdetak begitu cepat? Mungkinkah aku benar-benar menyukai Chu Qin seperti yang kukatakan pada kakak Hao? Tidak, tidak, berapa umurku, Chu dan Qin? Tapi, Ziji dan Erlong sepertinya tidak lebih muda dariku. Tang Yuehua, apa yang sedang kamu pikirkan?
Melihat penampilan Tang Yuehua yang merenung, Chu Qin terus berbicara, "Hei, Yuehua, apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak, tidak ada, Chu Qin, kamu." Tang Yuehua benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya, jadi dia hanya bisa berkata, "Bagaimana kamu belajar keterampilan piano kemarin?" "Tidak buruk," Chu Qin balas tersenyum. "Tapi, tidak benar, bukankah kamu bilang tidak akan berbicara tentang seni piano hari ini?" Chu Qin menuangkan secangkir teh untuk Tang Yuehua sambil berkata, "Lihat aku sudah terbiasa." Tang Yuehua mengerutkan kening dan tersenyum enggan, "Ketika kamu berbicara dengan orang lain, kamu akan selalu membicarakan hal ini." "Ya, bisa dimengerti," Chu Qin menjawab, "seperti kata pepatah, kamu tidak boleh meninggalkan dialog dalam 3 kalimat." "Tuan Chu, aku agak terburu-buru untuk saat ini, jadi pergilah dulu." Tang Yuehua menjawab, menutupi jantungnya yang berdebar. "Kenapa? Di mana yang tidak nyaman?" Chu Qin bertanya dengan sedikit khawatir. "Tidak," kata Tang Yuehua, bangkit dan pergi dengan cepat. Sesampainya di luar kamar tidur, Tang Yuehua bersandar di dinding, menarik napas panjang dan menepuk dadanya terus-menerus. "Bagaimana aku bisa menyukainya?" Tang Yuehua diam-diam berkata, "Dia adalah musuh kakak Hao." Di kamar tidur, Chu Qin sedikit bingung. Dia berpikir, apa yang terjadi pada Tang Yuehua? Dia sangat gugup tadi. Chu Qin diam-diam berkata, "Apakah kamu jatuh cinta padaku? Bagaimana aku bisa menguji perasaannya? Benarkah? Dengan sistem, aku telah melupakan metode dasar membuat gadis." Pada saat ini, mata Chu Qin tertuju pada 2 gambar di meja Tang Yuehua. Chu dan Qin berjalan untuk melihat dengan beberapa keraguan. "Aku tidak tahu, aku terkejut ketika melihatnya. Dalam 2 gambar ini, satu dengan janggut lusuh adalah Tang Hao, sementara yang lain tampan dan terkejut oleh langit, bukankah itu dirinya sendiri?" "Benar saja, tidak ada sistem, gadis-gadis sangat pemalu." Chu Qin tersenyum sedikit. Melihat lukisan ini, dia pada dasarnya telah menyimpulkan bahwa Tang Yuehua menarik baginya. Dengan penuh semangat, Chu Qin menunggu selama setengah jam di kamar tidur Tang Yuehua, tetapi dia tidak pernah melihat Tang Yuehua. Chu Qin tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, jadi dia keluar dari kamar tidur dan mendapati Tang Yuehua telah menghilang. "Yier," Chu Qin segera turun ke bawah dan menyapa seorang wanita berpakaian ungu. "Tuan Chu, mengapa Anda masih di sini?" Yier segera berjalan mendekat dan bertanya dengan curiga. "Di mana Tuanmu Xuan?" Chu Qin bertanya dengan ragu. Tuan Xuan berkata, "Ada sesuatu yang mendesak." Jawab Yier, petik 2. Chu Qin sedikit terkejut. "Penulis bersama, saya langsung menyingkirkan merpati itu. Tetapi kemudian saya memikirkannya, tanpa restu sistem, gadis mana yang akan mengungkapkan pikirannya? Dengan mudah, terutama Tang Yuehua, orang yang bermartabat dan terhormat. Apakah Anda mengatakan kemana Anda pergi?" Chu Qin menenangkan diri dan bertanya. Yier menggelengkan kepalanya, "Keberadaan Xuanzu tidak pernah diberitahukan kepada kami." Ketika Chu Qin mendengar ini, dia menghela nafas sedikit dan meninggalkan Yue Xuan. Setelah Chu Qin pergi, Yier bergegas ke lantai 2. Tang Yuehua berdiri di pagar, memperhatikan arah Chu Qin pergi. "Tuan Xuan, Anda mengundang Tuan Chu untuk datang, mengapa Anda ingin menghindarinya lagi?" Yier bertanya dengan sedikit heran. Sejujurnya, Yier sedikit tidak senang melihat orang setampan Tuan Chu menghela nafas. Yier menambahkan, "Oh." Tang Yuehua menghela nafas sedikit, "Yier, saya tidak menghindarinya dengan sengaja, tetapi saya benar-benar tidak bisa bicara lagi. Saya takut, saya akan berbicara lebih banyak. Saya harus, apa yang harus saya lakukan?" Yier bertanya-tanya. Tang Yuehua tidak banyak bicara lagi. "Tuan Xuan, saya tahu itu." Yier cemberut, "Tuan Xuan menyukai Tuan Muda Chu." Tang Yuehua segera berbalik ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan heran, "Yier, bagaimana Anda tahu?" "Ini terlalu jelas." Yier menjawab, "Jika bukan karena itu, siapa yang akan mengundang seorang pria untuk datang mengobrol tanpa alasan?" Selain itu, Yier melihat di ruang utama Xuan, ada potret yang Anda lukis untuk Tuan Chu. Potret. Tang Yuehua membuka matanya dan berjalan cepat kembali ke kamar tidurnya. Namun, dia menemukan bahwa di atas meja, hanya potret Chu Qin dan Tang Hao yang ditinggalkan oleh Tang Hao. "Yier, di mana lukisan Chu Qin di mejaku?" Tang Yuehua bertanya dengan cemas. "Aku tidak tahu." Yier menggelengkan kepalanya.
Tuan Xuan, hanya Tuan Muda Chu yang datang ke kamar tidurmu, apakah dia akan mengambilnya? Tanya Yier. Sial, kata Tang Yuehua dengan alis berkerut. Ah, mengapa begitu buruk? Tuan Xuan seharusnya senang. Yier menjawab, melalui potret itu, Tuan Chu pasti tahu apa yang diinginkan Tuan Xuan. Apakah dia benar-benar tahu? Kata Tang Yuehua dengan cemas. Tentu saja, Tuan Muda Chu adalah orang yang sangat pintar. Yier menegaskan. Ketika Tang Yuehua mendengar ini, alisnya berkerut, tetapi dia dengan cepat menunjukkan senyum yang berarti. Di sisi lain, Chu Qin berjalan kembali ke Akademi Qinglong. Meskipun dia tahu niat Tang Yuehua, dia tetap tidak bisa bertindak gegabah. Itu tidak benar, sistem. Bukankah itu berarti Tang Yuehua jatuh cinta padaku dan menilai bahwa misi Dewi telah selesai? Tanya Chu Qin. Tuan rumah, sistem tidak memiliki suasana yang baik, kalian telah mencapai titik ini, apakah kalian berencana untuk mengandalkan sistem untuk mendapatkan 100% dukungan? Tunggu sampai kalian menunjukkan niat masing-masing. Baiklah kalau begitu. Chu Qin tersenyum sedikit. Memang, Tang Yuehua telah mencapai titik ini, dan Chu dan Qin hanya dekat. Pada saat ini, Chu Qin memperhatikan suara bantuan datang dari gang di depan. Setelah mendengar ini, Chu Qin segera bergegas. Dia melihat bahwa di gang gelap ini, seorang wanita berusia 20-an sedang dikepung oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Wanita itu mengenakan gaun tipis, dengan rambut pendek dan sedang yang lembut dan bening, mulut kecil seperti buah ceri, hidung yang sedikit menonjol, dan mata besar yang berbinar, yang semuanya membuatnya tampak sangat halus dan cantik. Tapi imut itu imut, sosoknya sangat mempesona. Saat ini, dia mengenakan rok pinggul ketat plastik biru dan hitam. Rok bokongnya dengan jelas menguraikan sosoknya dengan benjolan dan cembung. Bagian depannya cembung dan ke belakang, terutama bokong yang memantulkan cahaya, dan kedua kakinya yang ramping terekspos, membuat sekelompok orang berbaju hitam melihat. Mata mereka dalam cahaya biru, suara pertolongan keluar dari mulutnya.